Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Hadirin hadirat jamaah tarwi yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabah pemasena Allah taala, tak terasa kita sudah memasuki malam ke-24 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan pula kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Salawat dan salam mari pula kita selalu haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini materi ceramah yang yaitu pengenalan jati diri manusia dalam perspektif tasawuf. Qala al ulama man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena na pajapiton itu Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh. Dan ni gini kita pajapui Muhammad na pajapiton itu nyawana, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Dan ni gini kita pajapui nyawana na pajapiton itu pengalat Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita harus mengenali diri kita bahwa manusia itu terdapat dua unsur. Yang pertama unsur jasmani dan yang kedua unsur rohani. Maka dia itu pandita rioloy. Ia tu rasanya unsur jasmani yang itu watak kaleta pajapui apa poler sewa-sewai 5 poler puas sewai. Apa poler sewa-sewai artinya ada 4 unsur engkari watak kaleta mencaji bangunan tubuh. Unsur utama adalah unsur tanah, unsur tambahan air, angin, api. Itu unsur tambahan. Jadi rona maksud tu pandita role maka data pajapui apa poler sewa-sewai. Artinya ada 4 unsur riwata kalita. Yang itu pertama unsur utama atau unsur pokok tanah. Kegai unsur tanah riwata kalita yang itu daging dan kulit. Aga maknana unsur tanah riwata kalita. Maknana yang itu tanai aleta poleke gaki.
Unsur tambahan yang itu api. Unsur api ruwata kaleta yang itu darah dan hati. Darah dan hati. Kita hubungkan nareko macai itawe madaritu menre darai mapalla atie. Karena memang unsur api darah dan hati. Pembuktian lagi secara ilmiah. Nareko ongka tahu na kontak listrik agan na capu darana. Itu tanda bahwa itulah unsur api. Lalu aga maknana unsur api kiriki api kiriki eluki laukega. Coba hebatnya tu Pandrita Riolota. Ini hasil tareka situnganna. Tanai aleta polekega ki. Api kirki eluki laukega. Yang ketiga, angin. Unsur angin manasnya napasnya. Ya tidak perlu dijabarkan. Nah, aga maknana anginnya. Angin angaraki iga pancajiki. Angin angaraki iga pancajiki. Kemudian unsur keempat, wae. Unsur wae riwata kaleta, tulang dan urat. Tulang dan urat. Kita buktikan secara ilmiah. Nareko engka tahu ipat tamari cairang. Kan cair itu adalah unsur air. Lewat mana Bapak Ibu? Lewat uratnya. Nah, aga maknana wae. Wae aleta lisu rikampot tongat-tongata iyan dari tu surga. Iyan narampe tu Pandrita Riolota. Apa poler sewa-sewa tapaja puyaro. Tanai aleta polekega ki. Terus api kirki eloki lokega. Angin angaraki iga pancaji ki. Wae aleta li suri kampot tongat-tongat tak surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini sekedar pengenalan pertama tentang jati diri. Jadi nafsu, pengertian nafsu itu luas. Ada yang memberikan pengertian nafsu itu adalah jiwa. Ada yang memberikan pengertian itu bahwa diri kita. Yang jelasnya semuanya itu benar, tergantung karinan yang mendahulinya. Batu andareke dilihat saja kondisinya, karena nafsu luas sekali penafsirannya. Yang jelasnya yang pertama, unsur jasad, untuk unsur jasmani ini kita sudah jelas, wae tanah, api, wae angin. Jadi inilah bangunan tubuh manusia. Inilah bangunan tubuh manusia. Kemudian 50 ribuan inilah unsur ilahiyah. Yang manakah itu unsur ilahiyah? Nyawata. Jadi itu nyawata satu paket dengan sholat. Nyawata si bawah sempajata. Menengitania nyawata dek gaga sempajan. Menengitania nyawata dek gaga sempajan. Jadi engkana sempajan nasabak nyawata. Selama engkau nyawata makionro tubuta wajib berdiri ruku bangun ruku sujud bangun sujud. Nareko mak deni nyawata poler tubuta detona tu surma sempajan nasabak mak deni punana. Isampajangi mani. Jadi jangan lagi ada yang pandang enteng Bapak Ibu masalah salat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, as-salatu lazzatul arwah. Ia tu setongan nambu sampajange anrelunra anna nyawata. Sehingga mompu adanna tu Pandrita Roloy makada paja puiwi tubuh sempajan ati mas sempajan
nyawa isam pajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuaku. Tubuh sempajang, ati mas sempajang, nyawa isam pajangnya. Mari kita buktikan. Pertama, tubuh sempajang. Harga diri kita, jati diri kita, engkai risam pajangnya. Angka ta, nilai ta, engkai risam pajangnya. Opan na dek na sampajat tawe, dek gaga engke na tawe rilona puangnya. Bahkan na padami puangnya nareko dek na sampaja ya roturo patawe, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti saja binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Yaitu tahu dek na sampaja. Narimokon na naro Bapak Ibu perlu pajapui. Tubuh sampajan. Apakah betul ia rosam pajangnya matung ketahu? Mari kita perhatikan. Sampaja subuta 2 rakaat. Ternyata hikmah dan kandungan dari watak kalewe yang dari itu akal dan pikiran. Jadi hikmah dan kandungannya sampaja subuh, akal dan pikiran. Jadi artinya apa? Nareko meloki pasehe akaleta, pasehe pikirata, kega ki makareso. Nasabak mega tu akal salah, pikir salah. Biasa diang kali ingat toh? Akal salah ye. Pikir salah ye. Nah, kumako tu pale piku carana pada ceng akal lagi siwa pikirannya. Ternyata untuk memperbaiki akal kita, untuk menyehatkan akal dan pikiran kita adalah rahasianya salat subuh. Makanya Allah sengaja taruh watunna sampaja subuh. Natungkai puang Allah Ta'ala waktu memokna tinrona tawe. Karena di situ betul-betul perjuangan. Karena modal utama dalam kehidupan kita adalah akal dan pikiran. Nareko de na makanya akalan na pikiran na rupata mondo rino masih sakit tu. Kehidupan kita baik buruknya kehidupan itu tergantung akal pikiran. Kau makanya carata kelola akal pikiran ta, insyaallah makanya itu kehidupan ta. Nari makana ro Bapak Ibu perlu paham. Maka dah kau loki pasai akal ta, pasai pikiran ta, takaresoi sampai subuh. Barajama tanrana rekene na motivasi ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ri tujunna sampai subuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atani qablal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah sebelum ipugau sampai subuh. Masar malak bimopi itu 2 rakaat daripada lino lololise. Coba dibayangkan Bapak Ibu. Rak'atani qablal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum ipugau sampaja para lunna subuh. Masa romale bimopi itu sampaja 2 rakaat daripada lino lololise. Tapi kenyataannya kurang tergiur. Tapi coba gare nareko dirubah pengumuman azan subuh. Jangan dipakai as-salatu khairum minan naum. Langsung saja diumumkan pengumuman siapa yang datang salat subuh akan diberikan bantuan 1 juta 1 orang. Bukan kira-kira masih je. Aja ada 1 juta Pak. 100 mau 50 mau 1000. Namo kapayaro anak na baru-baru jajan na kokotolor masih je. Itulah menandakan bahwa manusia itu masih banyak akal pikirannya seperti binatang. Kenapa? Taitan di olokoloe. Iya patuna bakabeta olokoloe nareko anu silalonai. Saya kasih contoh. Engka kandang bembe.
Tiwi kereke nan rebembe tamar kandange. Pasti makka betatu bembe. Gangkanda reke engka cicit reke 20 garang. Ulawan reke kan. Tagalay, gangkanda monre tagat tukoro kandange. 20 garange. Iya ro bembe tega na peduli cicita yarga nan rebembe. Dena jampangi ulawange. Dena jampangi. Iya mina jampangi anu elo tamar buana. Makotonna tu sesa rupa tawe. Man nasanasa ni reke biasa na ulawange reke na puna namita as-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi masih banyak saudara-saudara kita dia na jampangi ro. Tapi coba karena pengumuman 1 juta per jamaah per orang akan dikasih sebentar kalau sudah sholat subuh. Oh bukan nih masih nawa kapal lantai. Lalu tukul salio bukan mana tuh? Disinilah akal pikiran harus disehatkan Bapak Ibu. Coba dibayangkan rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah sebelum tarik pukul sampai subuh jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kenyataannya kurang. Betul-betul luar biasa tantangan umat Islam. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi terima kasih Bapak Ibu, perlu kita betul-betul harus tahu diri kita. Jadi manusia itu ini baru kulit-kulitnya semuanya, nanti sebentar subuh pendalaman. Manusia itu akar kata nasia. Agak batuan narong. Yang dari itu pelupa. Jadi muncul istilah syair Arab, al-insanu makhallu minal khati wa nisyan. Ia turupa tawe onrona atau kalupangan ini atas salange. Jadi intinya Bapak Ibu, ia rupa tawe memang pada dasarnya kecenderungannya itu untuk nalebireng lo salai daripada lo dicengnya. Jadi itu kecenderungan rupa tawe. Kita buktikan lagi secara fakta. Bersamaan panggilan azan dengan elektron dan biduannya dari Jakarta. Kira-kira ini fakta. Kira-kira mana lebih banyak berlomba-lomba untuk mengikuti azan atau bunyi suaranya elektron? Kira-kira yang mana? Elektron itu. Ini fakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersamaan azan, monitor elektronnya. Biduannya pas makian rekem biduan pula Jakarta. Fakta di lapangan pasti megai lari loka kor elektronnya daripada loka masjid. Betul gak kira-kira? Kasihan saudara-saudara kita. Jadi disinilah perlu dipahami. Kenapa bisa seperti itu manusia? Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila karinuhu minal jinni wa karinuhu minal malaika." Tiadalah di antara kalian kecuali ada 2 makhluk yang mendampingi hidupmu. Yang pertama, karinuhu minal jinni wa karinuhu minal malaika. Pendamping pertama adalah pendamping jin, setan, iblis. Kemudian pendamping kedua adalah malaikat. Jadi Bapak Ibu, tapajapui maka ada 2 makhluk dampingi ki rilino. 2 makhluk dampingi atau tungata. Pertama jin, setan, iblis, ia akatana reken tulinador ki gau salah. Jadi jin, setan, iblis mendorong selalu melakukan keburukan. Kalau malaikat akatana tosin nador ki lori decenge. Jadi sehingga manusia itu biasa bingung. Angkat dorong lori anu jae, angkat dorong lori decenge. Dan ini fakta. Ini fakta. Nah, 2 makhluk ini Bapak Ibu tidak pernah akur. Kalau malaikat mendominasi hati kita, dorong hati kita, maka ia jin, setan, iblis.
Tapi nareko jin setan mendominasi hati kita, madeto si malaikat. Jadi itulah sehingga kapan jin setan iblis dampingi kehidupan ta, ia naretu tubuta tu lau salah. Malaikat made. Maka nasalaki malaikat, nasaba na caca malaikat nareko tania rona ana puye puange pugau. Jadi ini harus kita sadari, dua tu makhluk, sehingga manusia itu dinamakan makhluk konflik. Makhluk selalu bermasalah. Sampai kiamat dunia, manusia itu selalu bermasalah. Pamula reken, tingkat lurah sampai tingkat presiden selalu bermasalah. Karena ada makhluk halus namanya jin, setan, iblis. Itu yang selalu mendorong kita melakukan keburukan. Dan sungguhannya adalah dunia. Ceninna lino yener itu harta, jabatan. Jadi dunia itu Bapak Ibu ibaratnya gadis cantik. Ibaratnya gadis cantik. Nah, siapa anak muda tidak tertarik kalau ada gadis cantik? Bahkan yang orang tua pun juga selalu ingin menambah. Bapak-bapak ingin menambah istri, hanya takut istri sebagian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini ada hikayat, ya. Sebelum saya akhiri, insya Allah sebentar pendalaman. Ada seorang anak muda, ia rokal lolo cerita anak, elotoni kasih voting, tapi mitau toy reke lapor itu motonna, maka dia elo nak voting ambo. Jadi ceritanya seperti ini. Lo kareke ya anak muda makutana reken riambona ambo. Umur saya garu biasa ini voting. Maka dia ambona 25 tahun na umurku. Maka dia ambo saya kan umurku makokoy. Samanna tu nak 20 ni pitu. Nah, kira-kira kalau seorang bapak kan paham toh kalau begitu. Elu kira-kira magar anak naro. Elu toni voting. Nah, jadi pendek kata maka dia rekam bona, maka dia bona engkana kata pojina. Engkana calo kombo. Atina pale lo kamita. Tidak lo kamita. Ah, pendek kata lo kanineta. Pas naita reke iya romak kun rega discanti ternyata ambona elotoi. Ambona elotoi. Gangkana reke anak sibo ambo mapangewang. Sampai kantor polisi. Hama. Maka deh polisi gampang sekali itu. Oh birang itu makun raya. Oh birang itu gadis cantik Ya pas suruh pilih ambona kana puji rega nana. Pendek kata ibu gangkero anak gadis cantik Nei tero polisi iya ro polisi elotoi. Pede tambah masalah. Jadi telu lima perkara. Sampai persoalannya diangkat dibawa ke menteri. Sampai menteri, maka dia menteri, polisi aga iya. Biar persoalan begini tidak bisa juga diselesaikan, gampang sekali. Ia tuh bawa makun raya, suruh mapilih. Ambok naka, anak naka, iko kah? Petanga, tiura kami itu makun raya. Maka deh, angkat ini lomai makun raya. Ternyata pas naik dari makun raya, roga discantik, elo tuh menteri PT tambah masalah. Ini ada makna sebentar Bapak Ibu ya. Sampai masalah ini sampai ke presiden. Sampai sama presiden, maka dah agak masalahnya. Jadi cerita bela dan seterusnya. Agak nasib presiden, nah kampanye jatuh Coba ubira itu makun raya. Ia pas suruh pilih. Sekali sampai makun raya, ternyata itu presidennya. Jadi ini maknanya Bapak Ibu coba perhatikan ya. Setelah itu mapangyawan terus. Lalu si gadis cantik mengatakan, begini, ini masalah tidak akan selesai kalau bukan saya selesaikan. Oh ya cocok. Kita berkompetisi, lomba lari ki. Iya riolo, maka dia gadis cantik iya riolo. Kalian di belakang jadi presiden, menteri, polisi, anak muda, orang tua. Lalu nak iga kami nak riolo japaka iar punaika. 1, 2, 3 sekalinya ada lubang di depan ya, ada lubang di depan dekne sengnya presidennya, menterinya dan seterusnya
Yemi makun raya lolos ti dia. Pas narapi kalau bonge mau buang mana no di kalau bonge menteri presiden polisi no mana kalau bonge. Giling lari mundur ro makun raya agar santi te gane angka mana no di kalau bonge. Jadi datang di sini menghampiri, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Polisi, anak muda, tua-tua, kamu tahu siapa saya? Saya ini gadis cantik dunia. Dunia menjelma gadis cantik yang selama ini kamu halalkan segala cara, siku kiri siku kanan tendang. Sekarang kamu sudah ada di alam kubur, baru menyesal. Ya nanti sebentar subuh dilanjutkan. Demikian hadirin dalam kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.